Anak era, anak daerah konten berfaedah. Hari ini gue lagi sama salah satu advokasi muda atau lawyer bahasa sekarang itu bersama Bung Ades. Sehat Bung Ades? Sehat, Luar biasa, alhamdulillah. ya nggak ya? Pakai jas, ganteng. Kalau gue kayak gini gimana, Wit? Cocok ya? Sip. Oke, Amin, amin. teman-teman semua, para subscriber YouTuber kita hari ini, kita sudah kedatangan salah satu lawyer hebat di Lampung Utara. Amin, Mungkin amin. banyak teman-teman yang punya cita-cita pengen jadi lawyer, dengerin kisah inspirasinya, ya nggak? Ya, udah, Insya Allah. biar tahu jalan nggak mudah, tapi harus tetap berjuang. Gimana sehat, Bung Andes ya? Alhamdulillah sehat, Sehat ya. Bung Anggi. Iya, ini seadanya aja, kopi seadanya. Ya, Kita hari ini tuh pengen ngobrol-ngobrol bincang santai aja. ya. Bung Andes ada agenda apa nih hari ini sebenarnya? Udah rapi kayak gini, datengin studio kita. Oh, sebenarnya hari ini ada agenda Sambil ngerokok nggak? terkait ini apa pendampingan perkara. Oh, pendampingan perkara. Itu sih. Oke, sebelum kita ke pendampingan perkara, saya pengen tahu nih, keseharian Bung Ades itu gimana, latar belakangnya Bung Ades, pasti penasaran kan teman-teman semua ya. Dulu, kabarnya dulu anak band ya? Dulu, Heeh, ya dulu itu berapa tahun yang lalu ya? Ada iya, 20 tahun yang lalu. anak band ya. 20 tahun. Ya, 20 tahun yang lalu, sekitar 15 20 mungkin. sampai 15 sampai 20 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Dulu anak musik juga band ya. Iya. Genre yang dipilih dulu apa? Organ ya? Macam-macam dulu Macam-macam tuh ya? Rock. karena saya ini kan dulu kan ada ini kan orang tua di rumah itu Oh, usaha punya usaha musik ya? musik Musik, elektron organ. elektron ya. Jadi berawal dari situ hingga menekuni Musik. bidang seni musik. Nah, kok bisa tumbuh jadi pengacara? Itu gimana kisahnya? Gue pengen denger kisah yang apa ya, membuat kita tuh menjadi inspirasi lah. Artinya kok bisa Bung Andis itu larinya ke pengacara, padahal dulunya anak musik, ya sama lah Hmm. seperti anak-anak muda yang lain mungkin ya. Ya mungkin dulu kuliahnya jauh atau di mana, sehingga kok bisa ada momentum bisa jadi pengacara tuh titiknya tuh di mana gitu. Bisa ceritain nggak sih buat teman-teman Eh, semua? Ya, saya ini kalau dulu itu sebenarnya macam kecelakaan juga Soalnya, jadi pengacara. waduh, gawat. Artinya Hmm. kalau kecelakaan itu hal yang kita hindari kan. Karena kita pahami dunia pengacara ini Iya, iya, iya. ber bergesekan dengan hukum. Hukum, betul. Hukum, Hukum itu hukum. aturan. Aturan, betul banget. Jadi hukum itu aturan be- yang berakibat ada sanksi gitu. Betul, betul. Jadi sehingganya ketemunya di kampus. Nah, kemudian masuklah saya 2007 Oh, gitu. setelah lulus SMA Nyambung nyambung gua. 2007. Ada kisah ya. Ya, Ada kisah. 2007 ini bingung nih Iya betul betul betul. mau kemana Mau ini. kemana ya ya. Daftar polisi nggak jadi. Oh, iya iya, benar. Sama berarti kita. Hmm. Sehingga bersimpulan cobalah. Kan ada beberapa jurusan kan di Betul betul. Ada universitas jurusan kuliah biasalah anak mulai ekonomi kuliah. ini. Nah, Nah, ini nih agak cocok ini. masuk di Hukum gitu ya. ya. Agak Hukum ya. cocok ya. Iya iya iya. Masuk tes Unila, Universitas Lampung, Universitas lulus. Lampung Disitulah. mulai berkembang. Nah, awal semester itu sampai semester 5 itu udah belum ini itu. Belum belum tertarik amat ya. Ya, belum paham. Mau jadi pengacara gitu ya. Karena pemikiran itu harus setelah lulus SMA itu harus punya penghasilan. Penghasilan, benar. Kan mindsetnya gitu tuh. Ya, Entah usaha, ada pegawai usaha. negeri, jadi pegawai negeri ya. Ya, Namanya mindset mindset anak-anak muda zaman dulu. Nah, terus sehingganya benar-benar langsung terjun jadi pengacara tuh sesuai dengan kisah Bung Andres hmm, tadi bahwa pernah ada sesuatu kejadian kali ya. Ini misi balas dendam apa gimana? ya, Enggak ya? enggak Apa bukan. barisan-barisan sakit hati juga? Nah, setelah 2002 apa 2012 Hmm, lulus kuliah kuliah sudah alhamdulillah bisa lulus juga. baru. Mulailah berpikir mau ngapain kan? Mhm, Kok di Lampung ini betul betul. gini-gini aja. Bener banget. Jadi kisah Bung Andres itu teman-teman semua Eh, sebenarnya ya sama sih anak muda biasa. Tetapi kadang-kadang bener nggak Bung Andres? Kita tuh kadang-kadang nggak tahu pengen jadi apa juga sebenarnya dulu ya. Tapi nggak termasuk tahu. Belum ada kepikiran tuh pikiran ya. sampai
belum ada kepikiran ke dunia ini, betul, profesi ini. profesi. 2012. Udah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Berapa bocah? Alhamdulillah satu. Satu ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin yang followersnya Bung Andes, ya mohon maaf ini ya. Dia tampangnya aja masih kayak anak muda, tapi udah berkeluarga. Tapi sekarang nih profesi advokat itu, profesi lawyer itu sekarang lagi apa ya? Menurut dia banyak banget di media-media itu memang benar-benar lagi happening lah. Artinya banyak banget anak-anak muda yang lagi terinspirasi gimana jadi pengacara. Contoh kayak kasus yang terbaru ini kasus Pina, tau ya? Iya, Kasus iya. Pina yang udah 8 tahun, ya nggak? Baru diungkap kembali perkara tersangkanya, kemudian juga gara-gara sebuah film katanya, ya nggak ya? Emang segitunya tah hukum saat ini Bung Andes harus ada sentilan media, harus ada apa trigger media, memang harus ada powernya juga gitu. Tapi memang hukum itu seperti ini sih sekarang. Menurut pandangan Bung Andes sebagai advokat. Nah, ini. Kalau sejauh saya melihat perkembangan informasi di baik di medsos atau pun di media-media yang lain Hmm, terkait DPO, iya, DPO yang baru tertangkap itu betul. 1 orang, DPR kalau nggak salah itu tukang ini kuli bangunan katanya ya. ahli bangunan profesinya, Kuli bangunan. kalau nggak salah namanya Peggy ya kalau nggak salah. Betul. Tapi itu sudah statusnya tersangka deh ya jatuhnya ya. Ya, dia tersangka karena berdasarkan keterangan yang Yang kesurupan. 8 orang itu. Enggak. Bisa kan? Bisa jadi alat bukti gak sih saksi kesurupan kayak gitu tuh? Iya, Sebenarnya. Ini serius heeh. nih, setuju. Saya jadi pengen nanya nih. Kalau kita masuk ke alat bukti dalam hukum pidana itu ada alat bukti saksi, Saksi, ada alat bukti surat, surat ataupun benda gitu ya. petunjuk, Petunjuk. eh, keterangan terdakwa, Iya, itu salah satu. Dan alat bukti kesurupan itu tidak termasuk. Karena apa? Dalam memberikan keterangan, ah, seseorang itu betul. harus dalam keadaan sehat, Sehat, normal lah ya. normal. Jadi Berarti tidak tidak bisa dipakai menjadi alat bukti itu tidak ya. bisa dipakai Tapi alat itulah ya, bukti. warganet itu suka benar ya kayak gitu. Justru percaya kayak Ya, gitu. Kan belum tentu juga kan gitu. ya belum tentu juga. Tapi ini kan lagi proses ya, artinya proses hukum tetap berjalan. Sekarang lagi masih berjalan kan. Hmm. Artinya kan belum ada apa putusan hukuman terhadap tersangka Pina ini tadi kan. Terhadap 8 orangnya, Sud- setahu saya sudah inkrah itu Ingkrah ya. ada beberapa yang dihukum. Nah, saya sebenarnya lebih menarik kayak gini, Bu Andes. Oke lah, kalau kasus pembunuhan yang turun ke 8 tahun atau 10 tahun, ataupun sampai daluarsa pun, sekalipun itu biasa lah. Ada hukum. Tapi yang saya menarik itu malah saya fokus kepada salah satu tersangka yang mengaku bahwa dia dikriminalisasi gitu loh. Artinya dia tidak mengakui kalau dia tersangka, sedangkan dia sudah diputus. Apakah bisa ditinjau kembali gitu secara proses hukum fenomena-fenomena seperti ini gitu? Kalau kita lihat pada saat press release yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon kalau nggak salah ya, Betul. si DPO ini yang sudah tertangkap ini memberikan keterangan kepada pers, bukan dia pelakunya. Iya, dia mengaku begitu, bukan pelakunya. Dia bukan pelakunya, dia siap siap mati lah, Iya, hukum betul. mati atau segala macam kalau dia melakukan perbuatan itu. Nah, ini kan jadi polemik sebenarnya, Benar, jadi polemik. terutama di kalangan masyarakat. Betul banget. Terlebih ada pula saksi Hmm, yang menyatakan dia ini tidak berada di lokasi tempat kejadian. kejadian Iya, perkara pada saat itu. betul betul betul. Nah, ini kan harus penyelidikan yang lebih dalam. Benar benar banget. Apakah dia ini terlibat? Betul, Apakah dia ini tidak terlibat? terlibat. Betul. Kalau memang dia ini tidak terlibat, ini menjadi apa sesuatu hal yang buruk bagi citra kepolisian Polisian. terutama. Betul banget. Kenapa seseorang yang tidak terlibat dimasukkan ke dalam perkara ini? Perkara itu Cuman ini masih harus penyelidikan yang lebih mendalam. Apakah mendalam. benar saksi-saksi yang menyatakan Dia tidak dia ini bersalah ya.
tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat itu. Berarti masih bisa ada upaya hukum kembali kan ya, kayak seperti tersangka tadi. Seandainya Ya, memang dia merasa tidak adil lah, artinya dia jadi ya tersangka. sejauh pemahaman saya juga dia ini menjadi tersangka dan DPO berdasarkan keterangan Yang tersangka-tersangka tersangka yang lain yang sudah diputus hmm, dan ingkrah putusannya. sehingga dia juga Kalau dihukum. ya, kalau dia terbukti tidak bersalah, terbukti tidak berada di suatu tempat yang lain pada saat kejadian tersebut. 8 orang ini berarti keterangannya bohong semua dong. Benar. Akhirnya terungkapnya kan. Oke. Betul. Jadi hasilnya putusan itu cacat juga Cacat juga. karena hakim dalam memutus itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Persidangan. Berarti kan dia efeknya berantai kan nanti kan. Kalau ketika Ya, memang terbukti orang itu juga sana melakukan upaya hukum kembali, ya nggak? Terus dia nggak bersalah, ternyata bukti-bukti yang dia sampaikan itu terbukti dia tidak bersalah, akhirnya kan berantai itu. bakal jadi Aduh ya. Ada apa ya, saksi kunci lah bahasanya itu ya. Dan sampai saat ini kan sebenarnya makanya tersangka yang lagi dikejar selama 8 tahun ini menurut menurut media bahwa dia adalah tersangka utama ya. ya Enggak, pelaku utama. pelaku utama ya, pelaku utama. Oke lah, teman-teman semua mungkin banyak juga paham lah. Artinya ini sekedar hanya sekelibat apa cerita sama Bang Andes tentang masalah Pina. Tetapi saya juga ada cerita nih di Lampung Utara nih, Pak. Saya kemarin lihat berita bahwa ada salah satu wartawan ya, salah satu Oh wartawan. ya, saya dengar juga Mendengar itu. ya, salah satu wartawan yang dituduh melakukan pemukulan pada saat meliput. Nah, sehingga sekarang ini statusnya jadi tersangka kalau nggak salah ya. Udah tersangka ya? Udah peradilan ya? Sudah tahap proses peradilan